Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah An-Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi Zawil uqul wal albab wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin warhamna man bi rahmatika arhamar rahimin, amma ba'd. Hadaratil kiramul aizza wal ulama wal masyayikh, para dzurriyyat almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dalam hal ini ada Bunyai Mahfudhah, Bunyai Mukarramah, Muktamarah ya, mohon maaf saya tetap pakai masker biar nanti kalau ada kesalahan yang disalahkan maskernya. Karena lesan sudah tidak bebas. Bunyai Munjidah, khususnya Al-Akh Kiai Haji Hasid Wahab Hasbullah, Kiai Raqib Wahab Hasbullah, kalau masih ada di tempat yang mulia Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres RI, juga Ibu Gubernur, dan semuanya, ada Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU, Kiai Muafiq, saudara saya Dr. Zainal Abidin, Jainal Effendi, yang disebut-sebut tadi sebagai mutakharid dari Jerman, tapi juga dulu di Tambak Beras ini, sekaligus beliau adalah jajaran Ketua Lembaga Perekonomian PBNU, para mushtarikin, mushtarikat, musyahidin, musyahidat, rahimakumullah jami'an. Sungguh tepat pada hari ini launching Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation di tengah-tengah bulan Hijriyah, bulan Muharram, yang merupakan sebuah lambang perjuangan yang penuh strategi, yang pada akhirnya dengan peristiwa Hijratul Rasul itulah Islam bisa kita nikmati, dan lahirlah kader terbaik, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Kiai Marzuki bahwa dzurriyyat daripada para muassis yang masih lengkap, agak lengkap lah gitu, adalah dzurriyyat Wahab Hasbullah yang kita kenal dengan Wahabi, yakni keturunan Kiai Wahab Hasbullah, bukan Wahabi yang lain gitu ya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Sebuah dzurriyyat yang tidak jauh dengan almarhum al-maghfurlah. Beliau dikenal dengan pemikirannya, kecerdikannya, dan selalu bergerak. Ini dibuktikan malam ini ada gerakan-gerakan yang luar biasa dari dzurriyyat. Itu melahirkan sebuah lembaga
Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation. Di saat bangsa kita, negara kita, umat kita tadi yang sudah banyak disampaikan sedang menghadapi permasalahan-permasalahan baik akidah, kelompok-kelompok transnasional, dan khususnya Nahdlatul Ulama mau memasuki abad kedua, 100 tahun usia dari Nahdlatul Ulama yang tidak lepas daripada al-maghfur lah almarhum Kiai Wahab Hasbullah. Saya katakan tepat karena kita harapkan dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation ini banyak pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang nantinya bisa menjadi masukan untuk usia 100 tahun, 1 abad Nahdlatul Ulama, untuk memasuki abad kedua. Bukan hanya masalah budaya, ekonomi dan pendidikan dan kebangsaan, tapi ikut memikirkan masa depan daripada Nahdlatul Ulama, termasuk pemikiran-pemikiran yang kami maksudkan itu. Maka tepat kalau di launching pada bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah, yang sudah terkenal bagaimana strategi Rasulullah SAW, bukan karena lari ya atas ancaman kufar Quraisy, tapi mengatur sebuah strategi untuk kembali kota Makkah, tunduk dan menjadi bagian daripada dakwah Rasulullah SAW. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahmatullah. Memang pada saat-saat ini sulit kita menemukan sosok orang per orang untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan penting, terobosan-terobosan besar. Ya sifatnya jama'i lah gitu. Ya, dzurriyyat, alhamdulillah saya lihat bagaimana Kiai Hasib, Kiai Rokib, Bunyai Mahfudhah, Bunyai Munjidah, Bunyai Hizbiyah, Bunyai Muktamarah, dan semuanya ini kelihatan begitu satu titik tujuan, satu idealisme. Nah ini sebuah kekuatan secara jamaiyah, dan akhirnya punya pikiran melahirkan Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation ini, yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Maka kami harap nanti di dalamnya banyak bahasan-bahasan yang sangat penting, di samping untuk memberikan sebuah bekal, pembekalan terhadap generasi-generasi kader-kader para calon-calon pemimpin kita. Ini kita harapkan lahir daripada Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation. Oleh karena itu, antara Nahdlatul Ulama dengan Kiai Wahab Hasbullah adalah sebuah satu kesatuan. Maka kalau 1 abad ini Nahdlatul Ulama sedang merancang di saat-saat dunia industri sudah masuk pada 4.0 ya, maka kita juga perlu mengkonsep kembali yang kita dengan ada 4.0 yang kita kenal di Nahdlatul Ulama adalah satu grand idea. Yang kedua adalah grand
konsep, ya. Desain, grand design. Yang ketiga adalah grand strategi, yang keempat adalah grand control. Grand idea adalah sebuah kumpulan pikiran, gagasan-gagasan bagaimana 100 tahun Nahdlatul Ulama ini bisa digodok di Kiai Hasbullah Foundation untuk bisa melahirkan sebuah konsep jati diri Nahdlatul Ulama ini bagaimana di dalam memasuki abad kedua. Yang kedua adalah grand design, mendesain kembali walaupun tidak total. Tentu yang sudah mulai memudar, ya, karena usulul qawaid yang ada di Nahdlatul Ulama saya kira masih sangat relevan dan masih terus. Tapi yang kira-kira sudah mulai menipis bagaimana? Apa yang menjadi tradisi amalia yang perlu ada, terutama menghadapi tantangan-tantangan masa kini, didesain kembali. Ini kami harapkan dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation ini bisa ikut menyajikan, memberi masukan PBNU yang kira-kira 3-4 tahun ini sudah masuki usia 100 tahun. Yang keempat adalah grand strategi, strategi menghadapi masa saat ini. Tadi banyak disebutkan bahwa sebuah agama, keyakinan, akidah, kalau menurut pengalaman-pengalaman dulu akan bisa berjalan dengan baik manakala seiring sejalan dengan sebuah kekuasaan. Tidak harus Nahdlatul Ulama berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan ini bisa seiring sejalan dengan aswaja kita, dengan keyakinan kita. Dulu-dulu para wali songo juga ya masuk kepada kekuasaan-kekuasaan. Bahkan ada yang menjadi menantu dan akhirnya menjadi raja dan sebagainya. Tapi tetap dakwah yang menarik, dakwah yang penuh simpati, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, ini tetap harus baik. Sebuah ciri khas. Karena Quran sendiri menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kebenaran dan kesesatan sudah jelas. Kalau kebenaran jelas, kesesatan jelas, kenapa ada pemaksaan? Tidak perlu. Ya tinggal mereka memilih mana yang benar, mana yang sesat. Itu maksudnya. Tapi tentu ada gerakan, ya, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik bagi mereka. Strategi kita bagaimana Kiai Abdul Wahab Foundation ini bisa melahirkan kader-kader yang bukan kadir, apalagi kader-kader yang keder. Dengan cara kaderisasi yang baik, yang akhirnya bisa kita distribusikan di beberapa tempat yang seperti itu tadi, yang bisa beriringan, ya, sejalan dengan Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita ya ikhlas itu sih bagus, tapi ikhlas bukan pada tempatnya, keikhlasan. Ya akhirnya seperti ini. Katanya kita banyaklah, saya ini dapat telepon, ya. Gimana ini? Apa? Tentang orang kedua yang berkuasa di begini-begini, saya kira itu masih sebatas isu dan sebagainya. Kan ada isu-isu mau dilengser, mau diganti dan sebagainya. Itu sebatas isu. Yang kita pikirkan, kenapa sampai isu itu berkembang dengan baik? Ya karena mungkin kita ini yang kurang perhatian.
kita ini yang pergerakan kita ini yang ya, adapun orang lain nantinya mau mengecewakan kita itu urusan dia. Tapi bagaimana kita ini terus bisa memiliki sebuah kewaspadaan, muraqabah yang saat ini sudah menipis. Ya, muraqabah bukan hanya waspada terus sambung dengan Allah, tapi kebesaran Nahdlatul Ulama yang tidak bisa dipisahkan oleh almarhum Al-Mafurlah adalah menjadi pusat perhatian orang lain. Diperhatikan karena besar, diperhatikan sudah dikuyo-kuyo selama 32 tahun tapi tetap eksis dan hidup, diperhatikan karena memberi sumbangan besar tapi tidak dapat menteri misalnya ini contohnya ya. Diperhatikan karena ada kebutuhan mereka pada mereka, walaupun kebutuhan itu hanya sifatnya 5 tahun sekali. Diperhatikan karena mereka ini ajarannya yang luar biasa. Ya mungkin pemeluknya, pengikutnya masih banyak yang kata sebuah hadis, la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi orang-orang yang imma'ah, orang yang latah, orang yang geruda-geruduk, orang yang kagetan dan gawaan. Masih banyak memang, ini masih pekerjaan besar. Tapi Ustaz Taki, bagaimana kita melahirkan kader, kita distribusikan di sebuah lini, dan akhirnya manakala Nahdlatul Ulama membutuhkan hal-hal yang sifatnya darurat, memang dibutuhkan, mereka hadir. Sekarang ini banyak yang mengaku kader tapi ternyata kadir dia itu. Yang ketiga, yang keempat ya, grand control. Sesudah kita distribusikan dengan kaderisasi yang terus berlanjut, berkesinambungan, bagaimana kontrolnya gitu. Kita kirim mereka ke lembaga ini, ke lembaga itu, atau kemana yang kira-kira nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Lalu kontrol, ada waskatnya, ya, pengawasan melekat. Jangan sampai kita terulang nyangoni kirim minggat untuk kesekian kalinya. Walak balik waktu itu koyok iyo begitu dia sudah duduk, mampir saja tidak pernah. Ya mau sih mampir, tapi kalau di sana dapat masalah. Jadi mampir-mampirnya kalau bawa masalah. Kalau tidak mampir berarti dia sedang menikmati. Nah, ini harapan kita bagaimana pokoknya antara Kiai Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation ini dengan Nahdlatul Ulama tidak beda. Ya tentu mungkin sedikit-sedikit tapi tidak beda. Karena Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan. Kalau seperti kita saya ini kan kerucuk-kerucuknya hanya mengharapkan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh beliau melalui Kiai Abdul Wahab Foundation ini bisa kita pelajari lagi sebagai penguatan. Ya. Karena dengan wafatnya beliau yang berapa ini tahunnya beliau? 45 tahun yang lalu, sudah berapa ilmu yang banyak di bawah beliau, entah tinggal berapa persen yang kita. Ya. Ada sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan innallaha yaqbidul ulama wa yaqbidu ma'ahumul ilm. Allah mengambil kembali para ulama, di saat itu pula ilmunya pun ikut serta diambil. Wa yaqbidu ma'ahumul ilma. Akhirnya fayansha'u afdasun yanzu ba'dum ala ba'din nazwal air alal air. Akhirnya muncul generasi-generasi jelek, generasi-generasi yang hanya memahami Islam hanya kulitnya saja. Akhirnya menyalah-nyalahkan orang, mengumpat orang lain seperti dia yang paling benar. Padahal Islamnya masih Islam kulit. Ya.
Inilah yang dimaksud fayan sya'u ahdatsun, generasi jelek, akhirnya yanzu ba'dhum ala ba'din nazwal ir alal ir. Ya. Dia akan memusuhi, menghancurkan, pokoknya berbahaya untuk sebuah komunitas yang sedang menginginkan sebuah kedamaian persatuan. Dicontohkan nazwal ir alal ir, bagaikan katakan unta atau lembu atau kambing yang sedang bertarung sendiri. Jadi kita ini sekarang ini sedang menghadapi orang-orang yang sedang mencari untung untuk mengadu dan ya itu tadi karena kebesaran kita. Oleh karena itu kebesaran ini mudah-mudahan oleh Allah di samping besar jumlahnya juga besar produk-produknya, pikiran-pikirannya yang saat ini sedang dinantikan oleh bangsa dan negara ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf karena tadi itu sedikit agak ada gangguan, saya kecekit sebenarnya ya. Jadi saya nanti terus ingin mohon izin pulang ya, biar bisa istirahat. Kurang mohon maaf. Ala hadinah dengan kama nawaina manasal salihun kuma ila hadarat nabi mustafa ini ikhwan dan muslimin jami ashabi azwaji dzurriyyah jami' kuma jami' ulama wal amilin wasyuhada wassalihin wal alim sunan ila sayyid Muhammad Wasid Amin Asy-Syafi'i hujjatul Islam Muhammad Al-Wali Syabdul Qadir Jilani Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ahmad Ar-Rifai sama Dasuki Syekh Abdul Salam bin Nasyir, Syekh Hasan Asy-Syadili, Syekh Abdul Abbas Al-Musil Al-Sekandari, Syekh Zarub, Syekh Ahmad Khidini Syekh Al-Nawai, Syekh Abdul Haddad, Syekh Abdul Dani, Allah Al-Ali Al-Tisar Al-Jami' Thumma ila Masjid Jam'iyah Syekhuna Khalil wa Kiai Hasim Asy'ari wa Kiai Hizbullah wa Kiai Bishir Samsuri wa Kiai Ramli Tamim wa jamil a'immah minan nahdiyin wan nahdiyat afallahu wa dunubahum wa taqabbalallahu sa'yahum wal hadirin wa hadirat khususan hadhihi masyru' Aqiyah Rasulullah Foundation yassara amroha ya Allah wassallallahu amroha syamul Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين الرحمن الرحيم كان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم الأمين تفضل علينا يا الله تفضل علينا يا الله تفضل يا الله وهذا الحاضرين وحاضرات حسن ذرية منك وهب حسب الله وهذه المشروع كيفنا فونديشن يا الله وأكرمنا يوم بفضلك ورحمة الاستقامة والسعادة والسيادة والأمانة والصحة والعافية والمعافاة والشفاعة والعفة والقناعة والزيادة والزهادة والبركة والسلامة في الدنيا والآخرة اللهم احسن بعينك التي لا تنام واكنفنا بك نفسك الذي لا يرام وارحمنا بك فلا نهلك أنت ولينا أنت الناصر أنت ملجأنا كم من نعمة أنعمت علينا قل بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قل بها عند صبرنا ويا من عند نعمتك عند شكرنا فلم يحرمنا ويا من إذا نعمتك وعند شكر فلم يحرمنا ويا من إذا أرى الخطيئة والمسلمين لم يفضحنا أنت صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم افتح قلوبنا اللهم انفع بعلومنا اللهم وفق أنفسنا اللهم اشرح صدورنا
اللهم سلم أحوالنا، اللهم علي منازلنا، اللهم ارفع عن مخاوفنا، اللهم اختم لنا حالا حسنا، وأعطنا خير الدارين، وأعطنا خير الدارين، وأعطنا خير الدارين. يا عفو يا غفور فاغفر ذنوبنا، يا فتاح ويا هادي افتحا واهديا قلوبنا، يا مؤمن يا أفضل منا فضل رعايانا، يا مؤمن يا أفضل منا فضل رعايانا، يا مؤمن يا أفضل منا فضل رعايانا، يا ظاهر يا باطن سلمنا ظاهرا باطنا، يا قادر يا قاهر ابليسا دمرا أعداءنا، يا رفع يا علي ارفع عنا وعلي منازلنا، يا باقي المعطي اختم لنا حالا حسنا، يا كافي يا مغني أغننا أمشي بك المنى، يا استجيب كل دعاء كل سؤالنا. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جهلا إلا علمته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله نسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.